Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 22. Kumohon kembalikan suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Bella, kamu kok kesini? Tanya Andin yang baru saja membuka pintu rumahnya dan terkejut tak percaya melihat Bella berdiri di hadapannya. Kenapa? Aku tidak perlu izinmu untuk datang ke rumahku. Kamu lupa ya, kalau rumah yang kamu tempati ini adalah rumahku. Balas Bella dengan angkuh, langsung berjalan masuk ke dalam rumah itu hingga membuat Andin tak berkutik. Andin pun menutup pintu rumah tersebut, lalu mengikuti Bella yang saat ini menghentikan langkahnya dan berbalik menatapnya. Kemudian duduk dengan anggun di sebuah sofa di ruang tengah rumah itu. Andin mulai merasa resah karena kehadiran Bella, tapi dia sedikit lega karena Alvin sedang tidak di rumah melainkan di kantornya. Aku kesini bukan untuk bertemu Mas Alvin. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Aku kesini untuk bertemu dengan kamu. Ada apa? Apa ada sesuatu yang penting? Tanya Andin sedikit gugup. Apa kamu mencintai Mas Alvin? Atau sampai saat ini kamu hanya menginginkan uangnya saja? Kamu tahu kan, rumah dan perusahaan itu milikku. Kenapa kamu masih berusaha menang mendapatkan Mas Alvin? Tanya Bella serius. Aku mencintai dia, dan aku sedang hamil anaknya. Aku rasa jawabanku sudah cukup membuktikan kalau aku bersama Mas Alvin saat ini karena cinta, bukan karena uang seperti yang kamu pikirkan. Oh ya? Aku mau luruskan lagi. Kamu mungkin berpikir sudah menang melawan aku karena aku pergi dan memutuskan untuk bercerai. Tapi itu karena memang keinginanku. Aku tidak suka membuang waktu terlalu lama bersama pria seperti Mas Alvin yang tidak tegas dan ingin memiliki kita berdua. Lebih baik aku menyumbangkan dia untuk kamu. Jaga bicaramu, Bella. Ucap Andin sangat marah mendengar Bella menghinanya. Wah, sifat asli kamu sepertinya sudah mulai nampak. Balas Bella tersenyum. Andin tertawa kecil. Bella, kamu jangan terlalu polos dan baik hati. Aku tahu Mas Alvin sekarang masih mencintai kamu. Entah cinta atau rasa bersalah. Tapi kamu pasti kaget jika kamu tahu kalau dulu Mas Alvin menikahi kamu hanya karena aku. Karena kamu punya harta. Dia sengaja mau menikahi kamu karena dia sakit hati sama aku. Dia mau buktikan kalau dia sekarang sudah kaya. Satu lagi, memang aku yang menculik kamu. Tapi sebelum itu terjadi, aku sama Mas Alvin memang sudah punya hubungan. Sekarang kamu sadarkan siapa yang lebih menyedihkan? Ungkap Andin yang seolah menantang Bella. Bella merasa sesak. Dia berusaha mengatur nafasnya. Kecewa sudah pasti dia rasakan. Tapi dia benar-benar murka karena merasa tertipu dan dibodohi oleh Andin dan mantan suaminya. Beberapa saat dia mengendalikan hati dan perasaannya. Kemudian dia merekahkan senyumannya pada Andin, seolah dia baik-baik saja mendengar kabar tersebut. Oh, ya, aku cukup terkejut. Terima kasih sudah jujur. Keluarlah dari rumahku secepatnya bersama suamimu itu. Satu lagi. Minta suami kamu untuk mencari pekerjaan lain. Mulai besok, dia tidak perlu lagi datang ke kantorku. Ucap Bella dengan tegas dan langsung bangkit lalu berjalan keluar dari rumah itu. Bella, tunggu. Tidak bisa seperti itu, Bella. Mas Alvin yang selama ini bekerja keras untuk perusahaan itu. Kamu tidak boleh seenaknya mengeluarkan orang yang sudah banyak berjasa di kantormu. Cegah Andin yang mulai panik. Sekarang aku tahu satu hal lagi.
Kamu dan Mas Alvin pura-pura baik di depan aku hanya karena hartaku. Tadi kamu berani menantang aku, sekarang kenapa tiba-tiba melemah? Itu akibatnya karena kamu berani memanfaatkan kebaikanku selama ini. Kabari aku kalau kalian sudah pergi dari sini, biar aku bisa menyuruh orang membersihkan rumah ini. Bella pun langsung pergi dan masuk ke dalam mobilnya, tanpa mau mendengarkan lagi apa yang akan Andin katakan. Sementara Andin menghela nafas kesal. Dia tidak menyangka akan terjadi seperti ini jadinya. Mas, tadi Bella datang ke sini, ucap Andin saat Alvin baru saja pulang dan melepaskan dasi serta jasnya di dalam kamar. Sementara Andin duduk dengan cepat di sofa kamar itu. Apa? Bella datang. Bagaimana kabar dia sekarang? Apa yang dia katakan? Balas Alvin terkejut. Dia begitu langsung bersemangat mendengar nama Bella. Sebenarnya dia bahkan masih mencintai Bella, tapi tetap saja hatinya juga tak bisa kehilangan Andin. Apalagi Andin sekarang sedang hamil. Dia suruh kita keluar dari rumah ini secepatnya, Mas. Dia juga minta kamu cari kerja di tempat lain, jawab Andin menunduk lesu. Oh, tidak masalah. Aku punya cukup tabungan untuk kita beli rumah. Aku juga sudah hubungi teman aku waktu itu. Dia bilang mau menerima aku di perusahaan dia, jawab Alvin. Andin pun mulai bernafas lega. Dia tidak bisa membayangkan jika hidupnya harus berubah drastis tanpa rumah mewah dan juga uang. Karena selama ini Alvin memang selalu memanjakan dia dengan itu semua. Syukurlah Mas, aku lega sekarang, jawab Andin. Alvin pun duduk di samping Andin. Bukan tentang rumah atau pekerjaan yang dia pikirkan, tapi dia memikirkan Bella. Dia masih memikirkannya. Aku masih merindukan kamu, Bella. Aku masih mengkhawatirkan kamu. Aku menyesal dan masih bersalah sampai detik ini karena kesalahanku, ucap Alvin dalam hati. Mas, kamu kenapa jadi diam begitu? Mikirin apa lagi? Tidak ada yang perlu aku pikirkan, jawab Alvin singkat. Kamu pasti masih memikirkan Bella kan? Aku pikir setelah semua yang sudah terjadi, kamu hanya akan mencintai aku. Ternyata bahkan sekarang pun hati kamu masih terbagi, Mas. Tadi aku bilang semuanya ke Bella. Aku bilang kalau kamu menikahi dia hanya karena aku. Hanya karena dia kaya dan kamu mau membuktikan sama aku kalau kamu bisa sukses. Bukan karena kamu mencintai dia, tapi karena kamu masih mencintai aku. Biar dia sadar kalau dia memang benalu dalam hubungan kita, ungkap Andin yang merasa sangat kesal. Apa? Kamu bilang begitu sama Bella? Alvin sontak berdiri karena sangat terkejut.